pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Martini, guru SMK Negeri 1 Bulango Utara, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 menjadi sejarah perubahan di segala sektor, termasuk di sektor pendidikan. Belajar dari rumah menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar mampu meredam penularan virus corona di kalangan pendidikan. Perubahan-perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga membuat kita sebagai pendidik harus mampu mengembangkan berbagai inovasi di dunia pendidikan. Perubahan-perubahan ini diharapkan mampu menghindari terjadinya learning loss di masa pandemi COVID-19. Perubahan pembelajaran yang semula bertatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tentunya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan-tantangan ini seperti ketersediaan jaringan internet di tempat tinggal peserta didik, kemudian dukungan lingkungan sekitar, dukungan orang tua, dukungan masyarakat, serta keadaan ekonomi juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan jarak jauh ini. Disinilah inovasi pendidik sangat dibutuhkan, seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Menteri Pendidikan, bahwa semakin kompleksnya suatu masalah dalam pendidikan, maka dibutuhkan inovasi pendidik yang semakin banyak pula. Di SMK Negeri 1 Bulango Utara merupakan salah satu sekolah yang berada di sebuah pusat kecamatan di Bulango Utara dengan jumlah siswa 338 siswa yang berasal dari berbagai daerah di sekitar kecamatan Bulango Utara. Pembelajaran jarak jauh tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Hal ini karena ketersediaan jaringan yang ada di daerah mereka masing-masing. Dari data yang telah saya kumpulkan sebagai guru mata pelajaran dan perwalian, ditemukan bahwa 54,54% peserta didik di kelas 10 jurusan agribisnis ternak unggas tidak memiliki handphone pribadi dan juga tidak memiliki jaringan internet yang stabil di tempat tinggal mereka. Hal ini mereka hanya mengandalkan wifi desa yang kita tahu bersama bagaimana lambatnya wifi desa jika diakses secara bersama-sama. Kemudian dengan bermodalkan satu handphone dengan sang kakak dan adik yang juga sama-sama melakukan pembelajaran daring, hal ini membuat kegiatan pembelajaran jarak jauh tidak kondusif lagi. Keadaan ekonomi yang memaksa mereka sebagai peserta didik tidak bisa dengan mudah memiliki fasilitas pembelajaran seperti peserta didik di daerah perkotaan misalnya. Bahkan tak jarang ditemukan peserta didik yang memilih bekerja di masa pandemi agar bisa membantu perekonomian keluarga. Berbagai masalah yang begitu kompleks membuat saya sebagai pendidik harus memiliki inovasi dalam pembelajaran agar learning loss tidak terjadi semakin parah. Dengan diadakannya workshop pembuatan media pembelajaran berupa video pembelajaran, maka diharapkan kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Video pembelajaran diharapkan mampu menjadi media pembelajaran bagi peserta didik saat berada di rumah. Namun, sejauh mana kita sebagai guru mengetahui bahwa video pembelajaran kita telah dipelajari oleh peserta didik? Dalam hal ini, inovasi pendidik sebagai guru dalam berkomunikasi, misalnya melalui WhatsApp group untuk mengecek peserta didik yang sudah mempelajari video tersebut. Kita butuh bagaimana cara kita mengatakan kepada peserta didik, membuat list name di WhatsApp group misalnya. Apakah video kita sudah dipelajari oleh peserta didik? Kemudian, bila terjadi loss pada beberapa peserta didik yang tidak memiliki fasilitas yang baik, maka komunikasi secara langsung itu sangat dibutuhkan. Misalnya, menelpon secara pribadi.
Kemudian bila tidak bisa dihubungi, maka hal yang terpenting untuk menjaga komunikasi adalah mengunjungi peserta didik langsung ke rumahnya untuk mengetahui keadaan mereka. Kemudian memastikan video pembelajaran yang telah kita kirimkan telah mereka pelajari. Di samping itu, untuk beberapa peserta didik yang tidak bisa mengakses video pembelajaran karena tidak memiliki jaringan internet, maka kita sebagai pendidik perlu menyampaikannya secara langsung. Misalnya menggunakan Bluetooth dan juga Share It yang diharapkan digunakan tanpa menggunakan jaringan internet. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang tidak memiliki handphone? Nah, di sini juga kita butuh inovasi dari pendidik untuk menyediakan materi dalam bentuk print out yang dibuat semenarik mungkin sehingga siswa atau peserta didik dapat mempelajarinya di rumah. Nah, kemudian kita tidak boleh lupa bahwa pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Namun kita tidak diajarkan untuk tidak belajar. Kita tetap bisa bertemu dengan menerapkan protokol kesehatan. Setiap inovasi pasti memiliki tantangan dan setiap tantangan pasti ada penyelesaiannya. Komunikasi intensif menjadi salah satu solusinya. Apapun teknologi dan sebaik apapun media yang kita buat, bila tidak memiliki inovasi dalam penyampaiannya, maka dapat dipastikan semua itu menjadi tidak maksimal. Bayangkan media pembelajaran yang kita buat, video yang kita buat hanya sampai pada kita dan tidak sampai pada peserta didik. Nah, inovasi pendidik di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sehingga menjadi penentu keberhasilan pembelajaran dan learning loss tidak akan terjadi lagi walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih merebak di Indonesia sampai sekarang ini. Semoga kita semua sebagai pendidik selalu mampu berinovasi dengan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian orasi singkat saya, semoga semakin membakar semangat pendidik di Indonesia untuk selalu bergerak maju demi keberhasilan pendidikan di Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.